Renungan Masa Paskah 2026, Sabtu 25 April, Jabat Tangan Persekutuan. Galatia 2 ayat 1-10. Saya akan membacakan ayat 9 dan 10. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes, yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Saudara, dalam Galatia 2 ayat 1-10, Rasul Paulus mengisahkan perjalanannya ke Yerusalem, yang menunjukkan bahwa Injil yang diberitakannya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi sejalan sepenuhnya dengan para rasul yang lain. Kita melihat kesatuan hakiki dalam gereja awal. Kita juga melihat natur Injil yang tidak boleh dikompromikan, yakni bahwa manusia berdosa dibenarkan Allah hanya melalui iman dalam Kristus semata, tanpa tambahan hukum-hukum seremonial Yahudi seperti sunat dan sebagainya. Dengan menerima jabat tangan persekutuan dari Yakobus, Kefas atau Petrus, dan Yohanes, Rasul Paulus mengukuhkan hanya ada satu Injil yang sejati, yang merobohkan rintangan-rintangan etnis dan mengutus orang-orang percaya untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau serta mengingat kaum miskin. Saudara, bacaan kita hari ini menggarisbawahi ajaran hanya melalui iman. Rasul Paulus sama sekali tidak mau menyerah kepada saudara-saudara palsu. Sikapnya mengingatkan kita bahwa kemurnian Injil harus dilindungi dari segala bentuk legalisme yang mengajarkan bahwa amal perbuatan kita menyumbang posisi kita di hadapan Allah. Gereja dipanggil kepada suatu kesatuan yang berpusat pada Injil. Kesatuan yang didasarkan bukan pada kesamaan etnis atau kemiripan budaya, melainkan pada ketaatan bersama kepada firman Allah. Kita juga ditantang untuk mempertahankan keseimbangan dalam pelayanan, gigih membela ajaran yang benar, dan pada saat yang sama menyatakan hati Kristus melalui bela rasa dan kepedulian yang nyata kepada mereka yang terpinggirkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kejelasan firman-Mu dan kemerdekaan yang kami miliki dalam Injil-Mu. Berilah kami keberanian seperti Rasul Paulus untuk berdiri teguh dalam kebenaran Injil anugerah. Jagalah hati kami supaya kami tidak tergoda untuk menambahkan amal perbuatan kami pada karya Kristus yang telah tuntas. Tolonglah kami untuk hidup dalam persekutuan yang sejati seorang dengan yang lain, dengan menyingkirkan kesombongan dan prasangka-prasangka kami. Lembutkanlah hati kami untuk mengingat mereka yang membutuhkan pertolongan dan melayani sesama kami dengan kasih tanpa pamrih yang sama seperti yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Amin.